اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, kita bertemu dalam kesucian dan ketakwaan. Takbir menggema di berbagai penjuru daerah. Semua dilingkupi rasa bahagia setelah 1 bulan berperang melawan hawa nafsu. Semua ujian tersebut dapat kita lewati dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridha ilahi. Nikmat yang tidak terhitung dalam setiap nafas kita adalah bukti betapa besarnya rezeki yang Allah berikan. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Artinya, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masa kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu, sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid yang bergemuruh di setiap sudut kehidupan. Di masjid, di surau, di lapangan, di jalan, di gunung, dan di seluruh atmosfer kehidupan. Menggema memenuhi seluruh angkasa raya sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau kesucian jiwa melalui serangkaian aktivitas ibadah, amal saleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Artinya, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepada kamu, semoga kamu bersyukur kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya, Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir menikmati kebahagiaan
Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat, dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini. Akan semakin terasa nikmat ketika sakit sudah menghampiri kita. Namun di tengah sukacita Idul Fitri 1447 Hijriah ini, hati kita tidak bisa sepenuhnya tenang. Kita menyaksikan saudara-saudara kita berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, sedang tertimpa musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Betapa bersyukurnya kita, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahala sepertinya mengerjakan ibadah fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi, namun Allah yang kita sembah tetap sama. Karena itu, jangan sampai iman yang kita bangun selama bulan Ramadan ikut melemah setelah bulan suci Ramadan. Justru setelah Ramadan, ujian itu datang lebih nyata, rutinitas kembali padat, godaan kembali terbuka, dan semangat ibadah seringkali menurun. Disinilah kita diminta sabar dan istiqamah. Sering kita lihat di bulan Ramadan masjid ramai, Al-Quran sering dibaca, lisan lebih dijaga, namun setelahnya sebagian mulai kendor. Padahal salah satu tanda kebaikan amal adalah ketika kebaikan itu berlanjut. Salat tetap dijaga tepat waktu, Al-Quran tetap dibaca meskipun sedikit, dan akhlak tetap diperbaiki di rumah, di tempat kerja, dan dalam pergaulan kita sehari-hari. Jemaah sekalian, Idul Fitri bukan akhir dari ibadah, melainkan awal perjalanan panjang sebagai hamba Allah. Kita tidak dituntut sempurna, tetapi dituntut untuk terus memperbaiki diri. Langkah kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang cepat padam. Maka mari jadikan Idul Fitri sebagai momentum meneguhkan niat, melanjutkan kebiasaan baik yang telah kita latih selama bulan Ramadan, memperkuat iman dan menjaga istiqamah. Semoga Allah membimbing langkah kita. Langkah kita meneguhkan hati kita dan menetapkan kita di jalan yang lurus. Pada Ramadan, kita yang bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak-hak orang lain. Pada Ramadan, kita pintar membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai setelah Ramadan kita juga pintar menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Artinya, ya Allah,
tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagaimana kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mari jadikanlah Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah kita lalui, ibadah puasa telah kita jalani. Kita tiba saatnya kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berdul fitri. Ada ucapan yang sangat populer di kalangan kaum muslimin yang sedang merayakan Idul Fitri, yaitu minal aidin wal faizin. Yang bila diterjemahkan secara harfiah, ucapan itu berarti semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Sebuah ucapan yang mengandung doa dan diperuntukkan bagi orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kembali memberikan kesan bahwa selama ini kita berada jauh dari agama. Selama ini langkah hidup kita keliru dan salah arah, sehingga perlu diluruskan dengan kembali kepada keadaan semula. Idul Fitri yakni kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momentum Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah ajimat yang terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita menuju kesuksesan dunia, kesuksesan kehidupan di dunia ini. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai berbakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal-amal ibadah. Segala dosa dan menerima bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kubur sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hendaklah mereka memaafkan, akan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu, ada juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah,
Ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Idul Fitri bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, bukan sekedar baju baru, hidangan lezat atau berkumpul dengan keluarga. Idul Fitri juga tentang kepedulian sosial. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan yang paling indah adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan bersama, bukan dinikmati sendiri. Karena itu, sebelum kita melaksanakan salat Id, Islam mewajibkan zakat fitrah. Ini bukan sekedar kewajiban, tetapi pesan yang sangat kuat. Islam tidak membiarkan saudara kita merasakan kesempitan di hari kemenangan ini. Dengan zakat yang lapang membantu yang sempit, yang berkecukupan menguatkan yang berkekurangan, agar semua bisa merasakan hangatnya Lebaran. Namun jemaah sekalian, semangat berbagi ini jangan berhenti setelah Ramadan berlalu. Kepedulian bukan musiman, teruslah menoleh ke sekitar, tetangga yang kesulitan, kerabat yang membutuhkan, anak yatim yang menunggu perhatian. Bantuan kita tidak harus besar, yang penting ikhlas dan konsisten. Kadang paling membekas bukan jumlahnya, tetapi rasa pedulinya. Idul Fitri mengingatkan kita bahwa harta hanyalah titipan. Jika dibagikan di jalan kebaikan, harta menjadi berkah, hati menjadi lapang, dan hidup terasa lebih makmur dan tenang. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asah dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, saat ini isu Sunni Syiah mencuat seiring terjadinya serangan masif yang terjadi pada negara Iran. Dari peristiwa tersebut, banyak dari kalangan umat Islam Indonesia justru tidak bersimpati dengan saudaranya sesama Muslim. Di Iran dikarenakan mereka golongan Syiah, akibat perpecahan umat, bahkan beberapa orang ada yang bersuka cita atas serangan tersebut karena menganggap Syiah bukan bagian dari Islam, hanyalah karena berbeda pandangan dalam mazhab. Hal ini menjadi penghalang terbesar bagi umat Islam untuk bersatu dan saling peduli satu sama lain, serta tolong menolong dalam kebaikan. Meski masih sesama saudara seagama, meski Sunni dan Syiah memiliki perbedaan dalam mazhab, perbedaan dalam segala ruang lingkup, perbedaan dalam segala ruang lingkup kehidupan manusia merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih masih saudara sesama umat muslim yang menyembah Tuhan yang sama. Dalam hal ini, marilah kita hapuskan sekat tersebut dan menjadikan perbedaan yang ada sebagai keragaman yang telah niscaya menjadi sunnatullah, bisa saling mengenal satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat di atas Allah menegaskan keragaman merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan olehnya. Pencipta keragaman tersebut bertujuan agar umat manusia saling mengenal satu sama lain tanpa membeda-bedakan golongan. Mari kita hapuskan sekat sektarianisme dalam tubuh umat Islam dan tidak menjadikannya penghalang dalam persatuan. Mari kita juga mendoakan agar umat Islam yang sedang dalam musibah agar diberikan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri identik dengan saling memaafkan. Namun memaafkan bukan sekedar ucapan, melainkan bagaimana manusia dapat membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Islam mengajarkan bahwa hati yang lapang adalah sumber ketenangan hidup di dalam kehidupan. Kita tidak lepas dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, memaafkan adalah kebutuhan, bukan suatu kelemahan manusia. Orang yang mampu memaafkan menunjukkan kekuatan iman dan kedewasaan hati. Momentum Idul Fitri ini mengajak kita untuk memperbaiki hubungan baik dengan keluarga, tetangga maupun sesama muslim. Jangan biarkan ego menghalangi silaturahmi, karena silaturahmi yang terjaga akan membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur atau usia sebagaimana janji Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai titik awal untuk hidup dengan hati yang bersih. Dengan saling memaafkan, kita berharap Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah Ramadan yang telah kita lakukan. Bukankah tujuan akhir pelaksanaan syariat puasa dalam rangka membentuk insan muttaqin, insan pasca Ramadan yang menjadikan harapan setiap orang dan tumpuan agama Islam dan bangsa Indonesia. Insan yang telah ketika Hari Raya Idul Fitri ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya sehari-hari dalam pergaulan, yakni menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf dan berbuat baik pada sesama manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Wal kadzimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Mari kita jadikan kemenangan Ramadan tahun ini sebagai energi untuk membangun persaudaraan. Kita berharap tahun 2026 ini menjadi titik balik di mana dunia Islam kembali bersatu, damai dan terhindar dari perpecahan. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama tahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, sejenak kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam beramal, menyebarkan kebaikan dan kebenaran Islam dengan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-Mu
memohon petunjuk dan bertawakal kepadamu, serta bersyukur atas semua nikmat-Mu. Jauhkan kami dari segala perbuatan kecil dan munkar, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Berilah kami nikmat umur panjang agar kami dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sekiranya Engkau dapat memberikan kesembuhan dan keringanan bagi saudara-saudara kami, kaum muslimin yang sedang mengalami sakit, sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga-keluarga mereka di hari-hari yang akan datang. Serta berikanlah kedamaian, keamanan, dan perlindungan bagi umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Palestina, Iran, dan seluruh kawasan yang sedang berkonflik. Hentikanlah pertumpahan darah, satukan kami, menghilangkan kebencian di antara kami, dan jadikanlah umat ini umat yang kuat, yang bersatu, serta jadikanlah bangsa Indonesia negara yang aman, tentram, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah
والأمهات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والفتنة ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر